Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin wa a'tasimu bihamdillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah dengan taufik dan hidayah Allah kita bisa hadir melaksanakan amaliyah manakib. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan, amaliyah lahir batin, diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kehilafan, kesalahan yang pernah kita lakukan, mudah-mudahan ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk yang amat terpelajar Bapak Dr. Kiai Haji Thohir, pembina kita, mudah-mudahan selamanya ada di dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Materi tadi sudah sangat luar biasa. Ternyata ilmu yang Allah berikan itu tidak istilahnya kalau kita perhatikan yang kita miliki masih sangat jauh. Karena kita masih banyak berpikir tentang hal duniawiyah ketimbang perjuangan kita untuk selamat bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin mendiskusikan tentang dosa. Karena ada yang bertanya tentang kriteria dosa. Kenapa dosa menjadi penting untuk kita kupas? Karena kita ini lagi belajar menata hati. Gerdi aja ngurus hati. Kadang-kadang hati sok aya poek, leres deh, sok aya hilang karena lupa kepada Allah ini harus dicari penyebabnya. Dalam thariqat itu kan lebih baik mengkritisi diri sendiri daripada mengkritisi orang lain. Mengkritisi diri sendiri pasti maju. Tapi kalau sudah mengkritisi amaliyah orang lain, itu kita tentu banyak musuh. Pesan pangarsa Abah Anum kepada saya ketika saya banyak berdiskusi tentang orang lain, cukup beliau menyatakan kedah nyarioskeun anu sanes, urang we sing langkung istiqomah. Cik urang tos kitu aja. Urang mah pasti kena resep mengkritisi batur tanpa mengkritisi urangnya lidah. Maka pangarsa Abah pesan kepada saya sangat sederhana. Tidak perlu banyak mendiskusikan orang lain, tetapi justru kita yang harus istiqomah. Nah, tentang dosa, kenapa penting untuk kita pahami dan kita perhatikan? Di dalam kitab Tazkiyatun Nufus itu Imam Ghazali menyatakan ad-dunub turisul ghaflah wal ghaflah turisul qaswah wal qaswah turisul dulmah wa dulmah ba'idum minallah. Dosa mewariskan lupa. Lupa membuat hati jadi keras. Hati yang keras menjadi gelap gulita. Orang yang gelap gulita ba'idu minallah akan jauh dari Allah Subhanahu. Sok aya kene orang poho ka Allah. Sering kata nabi jalan. Tos apa berarti penyebabnya? Naon penyebabnya teh? Perbuatan dosa. Maka pangarsa Abah mengajak memberikan contoh setiap pada sholat la ilaha illallah. Setidak-tidaknya man qala la ilaha illallah, tuhnya siapa orang yang mengucapkan dzikir la ilaha illallah, tuhnya bitakdim dengan niat mengagungkan hudimat arba'atu ala biminal kabair, 4.000 dosa besar dihapus oleh Allah. Saya dapatkan ini hadis di kitab Fathul Arifin Kang Haji. Nah, ternyata setelah didetek di Ihya Ulumuddin juga ada riwayat Imam Bukhari dan hadis ini dinyatakan sahih. Hadis ini. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah 4.000 dosa besar diampuni. Nah, sahabat bertanya, kaifa lam taku minal kabair? Ya Rasulullah, bagaimana kalau dosa saya sudah selesai? Hudimat ahlihi wa ahli zironi, maka dibersihkan pula dosa keluarga dan dosa tetangganya.
Makana lamun aya ikhwan anu getol alhamdulillah. Jadi manehna bersih, urang bertetangga, kita pun ikut dibersihkan. Inilah efek domino daripada orang belajar thariqah, daripada orang mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Harus ingat, dosa mewariskan lupa. Lupa mewariskan kerasnya hati mewariskan gelap gulitanya hati, dan ketika hati gulap gulita la tanfa'u mai'ido, tidak akan ada manfaat nasihat. Di omongan kusaha oge nu geus teu asape mah moal asup tuhnya kecuali mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka urang sok aral ngajak jalema diajak dikir lumae eureun we adenya taqwatul bayan la tujibu husulul hidayah wa inna ma dhaiful bayan husulul hidayah. Terkadang menjelaskan begitu kuat tentang dikir pengaruh ngobrol biasa tuhnya banyak. Contoh Pak Sugeng datang ke rumah teu diskusi jeung sim guring, Pak hari dikir teh kumaha nya kieu we paugeun tah ieu tah bukuna ukur dulu cuma dibawa ka imahna 3 hari kemudian balik deui Pak abdi hoyong ditalkin cok ka pangaresna Ki Haji Arif ini teh ka Pak Haji Arif buka manakib di bumina selesai tanpa harus berdebat. Tuhnya kadang-kadang justru lamun debat pasea daplung eleh teh. Nah ini keistimewaan thariqah itu wajar. Dalam kitab Awalimul Ma'arif itu disampaikan la dzikru liqaumin mahsusin laisa lisairinas liman kana qalbuhu bil azab. Pastina dzikir itu bagi orang yang dipilih oleh Allah tuhnya sejak ajali. Ketika diajali sudah ditetapkan, maka di dunia akan menerima talqin la ilaha illallah. Lamun dina lagu Sunda mah gini, dikotrekeun dina hate, ti dituna digurakeun dina rasa, ti dituna dibuka dibaca ku urang duaan, dijaga diriksa pinuh rasa kaheman, dina hate kuring anjeun. Nah, nyanyi mah pasti akan lamun bahasa Quran mau nuluikeun teh. Tanya cicing we di dieu. Nah, inilah keistimewaan zikir, Pak. Jadi makanya kemarin Kang Haji Baban ngobrol dengan saya urusan zikir mah diri sebentar. Tuhnya jadi bukan orang lain diri. Ketika diri kita sudah bagus tanpa diundang orang pasti datang. Kalau mau diri orang can bener, wal deket di orang. Nah ini teh adalah proses. Jadi lamun tatangga can milu dikir, keluarga can milu dikir, nggak usah ngomong yang lain-lain. Berarti diri kita belum tertata sehingga Allah memberikan hidayah baru untuk kita sendiri, belum untuk orang lain. Jadi orang mau aral. Nah, ayo orang sok kadang-kadang aral. Nih milu diajar dikir teh ulah. Berarti kita masih banyak PR. Nah, sehingga hidayah yang Allah turunkan hanya untuk kita saja. Nah, makanya dosa perlu diketahui. Nah, Ibu Bapak hadirin sekalian, kenapa harus tahu dosa? Dalam sebuah syair Abu Faros itu beliau menyatakan arau tusaro lalisaro lakin litawaki. Kita ingin mengetahui dosa bukan untuk melaksanakan dosa, tetapi justru untuk menghindari perbuatan dosa. Nah, jantan urang hoyong apal dosa teh lain erek digawe dosa, tapi hoyong ninggalkeun dosa. Donya wa malam ya'rif saro minanasi yaqab bihi. Karena seseorang yang tidak mengetahui dosa pasti akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Punten, ari mabok dosa atau napi sanes? Apal bahwa mabok teh dosa? Urang ngalaksanakeun atau napi henteu? Naon margina? Sabab eta perbuatan dosa. Coba lamun urang teu apal mabok teh dosa, dilaksanakeun moal. Kemungkinan dilaksanakeun dados, mabok teh dianggap teu dosa. Ieu janten urang ngabahas dosa teh lain hoyong ngalakukeun dosa, justru hoyong apal kana dosa supaya urang tiasa menghindari perbuatan dosa. Karena saudara, maka di dalam Al-Qur'an dosa kadang disebut ismun.
perbuatan yang berdampak buruk. Contoh ngomongkeun batur, dampakna saya tanapi awon. Naon kira-kira dampakna? Lamun nu diomongkeun nyahoeun urang ngomongkeun ka manehna kira-kira kumaha? Wah, jadi timbul permusuhan. Tuhnya mau gaul jeung si eta mah batur wae diomongkeun berarti urangnya sok diomongkeun ku manehna. Nah, berdampak itu namanya ismun. Nah, kadang Allah tuhnya menyatakan zunahun, perbuatan yang melanggar norma. Jadi kadang-kadang dosa itu disebut zunahun, satu perbuatan yang melanggar norma kehidupan. Dianggap keluar dari norma, maka itu adalah dosa. Kadang dzanbun. Nah, Allah menyatakan di dalam Al-Quran itu dzanbun, perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Kadang disebut khotoya, yaitu kesalahan atau kekhilafan. Kadang juga disebut sayiat, kejahatan. Nah, jantan dia dosa teh seueur namina. Dina Al-Qur'an kirang langkung, nah kurang lebih ada 5 ya namanya kesalahan. Kalau dibagi nih, sedikit ulama yang menyatakan dosa itu besar semua. Kayak dosa alit, kabeh dosa gede. Tetapi mayoritas jumhur ulama membagi dosa itu ada 2. Yang pertama ada dosa yang kabair, dosa besar, ada dosa yang sifatnya sogoir. Jadi aya dosa gede, aya dosa alit. Nah, tapi ingat, ulang enteng dosa leutik. Nah, ketika kita berbuat salah, kata Allahu nuqtatun sauda. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan dia tidak bertaubat, walaupun kesalahan kecil, maka kata Allahu nuqtatun sauda, Allah akan tulis di dalam hatinya titik hitam. Titik hitam. Ketika dia tidak bertobat, melakukan kesalahan lagi, maka dia ditulis 2 titik hitam. Tidak bertobat, titiknya 3. Kalau semua hatinya sudah penuh dengan noda hitam, maka la tanpaul mau'idoh, orang itu tidak akan manfaat walaupun kita nasihati dengan baik luar biasa. Kajen teh ngona ajengan mahal, sakali mere nasihat 40 juta eueuh manfaatna ketika titik-titik ini sudah hilang. Tapi coba pami ayeuna aya 1 titik dielak, isuk aya titik deui dielak. Kira-kira hati urang aya titikan atau napi mual. Nah, walaupun urut ngelakna aya mual. Nah, aya katempong kita hati mau menang dilak mah. Wah, ieu mah loba berarti kesalahanana. Tapi nggak masalah, tetapi kotorannya sudah hilang. Walaupun bekasnya masih ada. Karena nanti di akhirat itu ada orang yang dikiparati, ada yang diampuni. Kalau yang dikiparati itu sekedar ditutup, bekasnya masih ada. Ya, seperti contoh film yang ada gerakan senonoh, itu biasanya kan di buremnya. Terus tapi misalnya orang ditangkap salah, biasanya panonnya sok normal atau ditutup kayak hidung. Nah, kemarin kan aya ustaz di kota Bandungnya ditewakan ditutup. Nah, awas bagi kita, jangan nggak usah menghardik orang itu. Tuhnya nggak usah. Nah, margina urang rugi. Lamun urang ngomongkeun si eta pan sama dengan memakan bangke eta, dosana pindah ka urang. Begitu dia heret dipariksa urang teh zina. Nah, jadi aya siksa zina, berarti ngomongkeun si eta tah. Tuhnya bari lagi simpuri mah jujur. Tuhnya karena prinsip dalam dzikir al mukmin idza nadara itabarok. Seorang mukmin yang baik itu melihat sesuatu jadi nasihat. Lagi omong-omong, jadi prinsip itibar. Contoh, lamun urang gitu. Tuh tadi kan kata Pak Dokter Ajit kan, jadi contoh kalau orang kita melakukan itu akibatnya seperti itu, maka teu kudu diomong-omong. Jeung jujur simkuring mah nya teu nyalahkeun teh ka ustadna. Tuh nya kabarudak awewe ge kuring mah nyalahkeun, maknya diperkosa ketika 2 kali reuneuh. Kan aneh atuh maknya. Tuh nya berarti usakali beureun diperkosa pasieun nu 2 kali nama istiqomah we ka ditu nama. Tong nyalah genting si eta na ka hade buk beunyeut lagi salah. Ayeuna dituntun sok ka hotel.
nuturkeun doma wae lamun dituturkeun ku jalema anu teu wawuh kira-kira nuturkeun atawa nubruk ieu dituntun ka hotel ngajedog we. Nah ini persoalan. Punten bagi Ikhwan Suryalaya tentunya tidak usah menceritakan orang yang seperti itu, cukup dijadikan itibar, contoh aja supaya kita tidak melakukan perbuatan seperti itu, karena kita sudah belajar mengamalkan kalimat la ilaha yang tertanam di dalam dada, sehingga dari depan, belakang, kanan, kiri insya Allah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sekarang lihat yang pertama, dosa besar. Naon atuh dosa besar teh? Saya punya kitab namanya Kitabul Kabair. Dosa besar itu ada 76 macam. Pak Gani obat dosa gede teh 76. Punten Pamir bahas kabeh ya 70 genepanana atau ulah ya? Coba ibu bahas 76 semua atau jangan? Wah, mual tamat 76 dosa. Mungkin saya hari ini akan menjadi membahas sampel satu sajalah. Dan ini yang paling kuat. Ya kan? Dan yang tidak pernah dibahas, salah satu dosa besar itu lupa kepada Allah Subhanahu. Jarang dibahas, asa dianggap lain dosa apa Allah mah. Nah, ini kita akan coba. Apa sih dosa besar? Nah, Al-Qurtubi di dalam tafsirnya beliau menyatakan kullu dzanbin utliqu alaihi binasin kitaban aw sunnah aw ijman annahu kabiratan aw adim. Dosa besar adalah dosa yang dimutlakan oleh nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW atau ijma sebagai dosa besar. Maka diperkuat oleh Ibnu Abbas, al-kabirah kullu dzunub khotimatullah binar au ghadab au lanatu au adab. Nah, jadi ibu bapak, contohnya dosa besar itu yang jelas hukumnya, jelas adabnya. Contoh misalnya orang mencuri, maka kata Allah dipotong tangan, maka mencuri termasuk dosa besar karena jelas diancam. Orang berzina itu jelas wala taqrabu zina. Tuh, jangan engkau mendekati perbuatan zina. Ketika zina dilakukan maka hukumannya jelas. Kalau jinah muhson dipukul 100 kali, diusir 1 tahun, itu jelas hukumannya. Kalau ghair muhson melakukan zina, tuh misalnya sudah punya suami, pernah menikah, berzina, maka dia harus dirajam sampai mati. Berarti zina adalah perbuatan dosa, jelas hukumnya. Nah, jadi 76 yang dibahas dalam Kitabul Kabair, dosa besar itu hukumannya jelas, tuh ada laknat dan di akhirat diancam dengan neraka kalau tidak tobat kepada Allah Subhanahu. Makanya langkah pertama dalam kitab Muqaddimatus Sufi belajar thariqat itu adalah taubatan shodiqah. Itu kan kata Imam Syafi'i, kalau mau belajar thariqat langkah pertama itu taubatan shodiqah. Kita harus benar-benar bertaubat kepada Allah, janji tidak mengulangi kesalahan, sedih atas perbuatan dan berjanji ke depan akan lebih baik. Itu dalam belajar thariqah. Jadi lamun orang diajar thariqah ditalkin ke 10-an tahun teu karasa misalna manfaatna kembali. Mungkin taubatan shodiqahnya belum dilakukan. Nah, ini ya. Jadi dosa besar jelas hukumannya, jelas ancamannya, dan di dunia dia akan sengsara, di akhirat pun sama akan mengalami sesuatu kejadian laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahayanya atau kriterianya daripada dosa besar. Ruginya dosa besar, subhanallah, harus hati-hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Kuntu inda Utsman pada bitohurin. Satu saat ini diceritakan sebuah kisah oleh Sayyidina Utsman. Rasulullah SAW menyatakan, ma min imri'in muslim tahduru sholat maktubah payusinu wudu'aha wa husu'aha wa ruku'aha
illa kanat kafaratul lima qablaha minad dunub malam yu'ti kabira wa dzalika dahra kullu. Jadi ketika ada orang pergi untuk melaksanakan sholat, wudunya sempurna, sholatnya sempurna, ruku sujudnya juga sempurna, maka dari sholat ke sholat menjadi kifarat akan dosa-dosanya selama dia tidak melakukan dosa besar. Oh kan, dari duhur sampai asar itu jadi kifarat kesalahan. Kalau duhur sampai asar tidak melakukan dosa besar, itu ruginya. Jadi ketika kita melakukan dosa besar, maka kita tidak bisa dengan amal yang tadi diampuni kesalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dihindari. As-sholatu khamsi wal jum'atu ila jum'ah kafaratun. Dari Jumat ke Jumat itu kifarat selama tidak melakukan dosa besar. Alangkah ruginya ketika kita melakukan dosa besar sehingga kita tidak termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rugi, Pak. Harus hati-hati ya. Bahkan di dalam Al-Quran juga dinyatakan kalau kita harus menghindari dosa besar dalam surat An-Nisa 31. Tuh kan di sini kan. In tajtanibu kabair ma tunhauna anhu nukaffir alaikum. Nah ini antum. Nah ini subhanallah. Jadi jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahanmu. Nah, jadi kalau kita melakukan dosa besar, dosa kecil berarti tetap tercatat. Nah, ini harus lebih kita pikirkan untuk supaya kita tidak terjerumus kepada dosa besar. Jadi itu dosa besar itu jelas hukumannya, jelas laknatnya, jelas kriterianya di dalam Al-Quran. Nah sekarang dosa kecil, tapi ingat jangan dianggap enteng. Tuhnya ada peribahasa sedikit-sedikit jadi banyak. Sedikit-sedikit jadi banyak. Jadi bukit kumaha kan sedikit-sedikit pasti jadi banyak. Tuhnya awas, hati-hati, jangan salah itu peribahasa salah malah diikuti. Sedikit-sedikit jadi banyak. Kaitan bener mah. Nah, jadi ibu Rasul menyatakan orang yang sholat berjamaah di masjid setiap langkahnya Allah angkat 1 derajat, Allah ampuni 1 kesalahan. Nah, bukan amin, ini jaminan. Orang berangkat sholat 1 langkah diangkat derajat, 1 langkah diampuni kesalahan. Kesalahan yang mana? Kesalahan dosa kecil. Tuh kan contoh misalnya, kalau mata kita melihat perempuan yang bukan mahram kita, itu dosa atau tidak? Dosa. Tidak. Kalau tidak ngicip. Nah, jadi lamun urang ngomong itu ngicip. Lamun ngicip di tempo deui nu kadua mah jadi dosa. Mata bolototkeun. Oh nya supaya lebih jelas, tapi itu dosa dan teu ngicip. Nah, jadi kalau ketika pelatan peretet, nah itu dosa. Maka itu dosa masuk dosa kecil. Ibu wudu, bapak wudu selesai. Oh nya langsung Allah ampuni. Dosa kecil itu bisa dengan amaliyah. Dosa kecil itu kan melakukan kesalahan kecil, ibu wudu atau sholat berjamaah itu 1 langkah 1 ampunan, 1 derajat ditinggikan oleh Allah. Dosa besar tidak bisa, harus dengan taubat. Kan kalau dosa besar harus diiringi dengan taubat. Jadi tidak otomatis. Nah kalau dosa kecil, insya Allah seperti dinyatakan di dalam Al-Quran kan, wa aqimis sholata tarafan nahari wa zulfa minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at. Perbuatan baik bisa menghapus perbuatan jelek. Atau di dalam hadis ittaqillaha haitsuma kunta wa afi sayyi'atul hasanati tamuha wa khaliqin nasi bihulukin hasani. Bertakwalah di mana saja kau berada, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Jadi lamun ibu tas ngomongkeun batur langsung maca Quran.
Gitunya berarti kayak katingali Iwan teh lamun keur maca Quran berarti tas ngomongkeun batur gitunya. Jadi ikuti Bu, ikuti. Nah, kita merasa salah ikuti dengan perbuatan bagus, tapi tong direncanakeun. Urang ngomongkeun batur yuk. Cara geus beres ngomongkeun batur urang tadarus babarengan. Ah, tuh malaikat teh moal katipu. Ah, sieu mah nipu cenah ieu. Jangan, tapi kalau kita sadari setelah sadar kita berbuat salah, minimal mulut kita astagfirullahaladzim. Karena perbuatan salah Pak Bu masih ditunggu oleh Allah 6 jam. Jadi kalau kita berbuat salah itu masih ditunggu 6 jam, belum dicatat. Allah tunggu 6 jam. Setelah 6 jam tidak taubat, tidak istighfar, baru Allah catat. Tuhnya, tapi kalau begitu sebelum 6 jam dia bertaubat, ya Allah, saya sudah melakukan kesalahan, maka tidak jadi dicatat. Maka kudu dihitung lamun nyeun dosa teh. Lamun nyeun dosa jam genep isuk-isuk 7, 8, 9, 10, 11, jam 12. Mun jam 12 teu istighfar, jam 1 dicatat. Nah, maka kudu ditulis semenjak dosa teh. Tadi jam genep angkewe istighfarna jam 12 gitu. Tanya make planning yang dosana. Ulah ieu geus diajar dikit. Nah, jadi subhanallah. Jadi dosa kecil bisa dihapus dengan perbuatan baik. Nah, insya Allah. Termasuk gering. Ya pan di urang mah puntennya lamun urang batuk resep sagedeung resep lila. Kakak rasa poek batuk dan terus aduh terus ngadahar kecap jeung itu ieu teh ya Allah. Padahal kata Rasulullah SAW, sakit itu ampunan dosa. Semakin berat penyakit, semakin luas ampunan Allah. Maka simpuri merek pertanyaan, lebih baik mana, milih batuk atau setruk? Jadi kira-kira milih batuk, milih setruk? Tadi batuk mah dosana geletik hampir. Lamun setruk itu ampunannya luar biasa. Tapi jarang ayo milih. Nah, ini jelas kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2573, itu setiap penyakit ampunan. Termasuk kalau misalnya kita kena duri, itu sudah disiapkan ampunan oleh Allah. Rasa tidak enak badan, rasa pusing, bingung, itu semuanya ada ampunan. Tuhnya semakin gede bingungnya, semakin besar ampunan Allah. Tapi pada orang lamun bingung dikikir wae cenah pada orang besok mikir, tapi pusing we awas. Justru lamun bingung alhamdulillah. Berarti Allah sedang mengambil dosa-dosa kita. Tuhnya ulah aral. Tuhnya enggak ada bahasa aral di dalam orang belajar mengamalkan dzikir la ilaha illallah. Termasuk salah satu sahabat Rasul namanya Ummu Sa'id. Biasa beliau juga dipanggil dengan Ummu Musayyab. Dipanggilnya. Beliau diberi penyakit demam oleh Allah, panas tiris. Aral akhirnya punya aral luar biasa, maka didatangi oleh Rasulullah SAW. Kunaon cenah ieu teh? Abdi cenah paranas wae, tuhnya beruntunglah engkau. Karena kalau engkau diberi penyakit panas oleh Allah, setidak-tidaknya engkau tidak akan menerima panasnya api neraka. Ayo urang lamun panas sok cicing atau dikompres. Panas sedikit dikompres, padahal ibu saya tuh kata Rasulullah, kamu beruntung diberi penyakit panas. Setidak-tidaknya Allah sudah mengharamkan kamu untuk mendapatkan panasnya neraka. Tuh, nyata iya, jadi orang mah kadang-kadang kusabab teu ngarti. Tuh, ya ampun diberi panas teh tegenah. Nah, jadi setiap penyakit adalah ampunan dari dosa. Yang kisah ini saya tidak akan kupas terlalu panjang. Maka Bapak Ibu hadirin, zikir merupakan solusi terbaik atas setiap kesalahan. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 135, dan ini biasa dipakai dalam sholat taubat. Ya, kata Rasul kalau orang sholat taubat
rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya baca Al-Ikhlas, selesai salat membaca surat Ali Imran 135 136. Nah, maka dia diampuni dosa-dosanya. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Nah, ini ada kalimat zakarullah. Jadi barang siapa yang mengerjakan perbuatan dosa, zalim, kemudian berzikir kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah, maka Allah langsung mengampuni perbuatan tersebut. Zakarullah, ingat kepada Allah. Jadi ketika kita berbuat dosa, hati kita ingat kepada, mulut kita mengucapkan istighfar, maka dosanya diampuni. Alhamdulillah. Nah, itu jaminan. Nah, satu sajalah contoh. Dosa besar itu musyrik. Masih ada waktu. Nah, satu sajalah contoh. Karena kalau 76 Pak Amir pasti komplain. Itunya pembantu hiji lah, hiji. Yang pertama musyrik. Di dalam Al-Quran jelas pesan Sayyidina Luqmanul Hakim kepada putranya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Itu pesan abadi. Jangan engkau dekat-dekat atau melaksanakan dosa musyrik, karena musyrik adalah dosa yang paling besar. Rajanya dosa besar itu adalah musyrik. Nah, bagaimana musyrik itu berada? Nah, musyrik itu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Suyuti sangat sulit terdeteksi. Sangat sulit terdeteksi. Dan asirul ahfad fi ummati min dabibin namli. Musyrik kata Rasulullah itu bagaikan semut hitam berjalan di tengah malam di atas batu hitam di dalam goa yang gelap gulita. Katingali moal eta sireupna. Sirup hideung dina batu hideung dina jero goa poe tinggal teras tengah wengi. Katingali asa nepi moal. Ini apa? Musyriknya itu licin sekali. Nah, makanya subhanallah kalau tidak belajar tasawuf kita sulit untuk mengidentifikasi yang namanya musyrik. Nah, mana musyrik yang paling berbahaya? Nah, kata Rasul, inna ahwaba ma akhafu alaikum asirkul asghar. Faqalu wa masirkul asghar ya Rasulullah qala adiyah. Yang aku khawatirkan datang kepada umatku di akhir zaman adalah musyrik asghar. Apa musyrik asghar ya Rasulullah? Musyrik asghar adalah tuhnya riya. Riya itu ingin dilihat orang atau sum'ah, ingin didengar orang. Punten ibu sim kuring bade naros ka ibu-ibu. Bade angkat ka dia darang tos heula sadayana. Nganggo lipstik, nganggo bedak, nganggo ibu pakai lipstik, pakai bedak. Niatnya ingin dilihat orang, kata Nabi hayang jadi kebanggaan suami. Asyik betul bohong. Terus saya tikuke. Kadang-kadang seneng era ketemu batu banyak batu butut. Itu ibu itu syirik asghar. Dan itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah. Itunya ya lamun sim kuring enak pakai sorban, jas, rapi, pakai sarung satu warna. Kira-kira ingin dilihat orang kata Nabi bukan. Lain sih, sebab dia baju kemarin dipakai ceramah di Polres kagok kotor. Tadi kan namun di CC itu teh terus kita yang menyesatnya. Nah, nya tadi pak pakai rumah nu ya bu kagok kotor. Enggak ada yang disebut pantas ke batur. Alhamdulillah sih kita musyrik pakai baju teh. Jadi hati-hati harus ada di dalam hati ketika kita pakai pakaian. Tanya semata-mata kita berniat beribadah kepada Allah. Selalu pakai sahabat Hanoma. Tanya Pak Dokter Ajin sering dulu mah diajar torekat atau kudu katempo ku batur hasilna. Maksudnya diajar torekat kudu katingali hasilna secara dohir. Dia mah diajar dikit teh baju butut. Itu sarung butut. Tanya ajengan kalah
katempona ku batur teh sing gagah atuh. Jadi batur teh ningali wah ajengan atus membajuna alus wae. Bener berarti diajar dikit teh. Jadi batur teh harayangeun. Maka niatnya itu kita mah dakwah. Pakai baju itu dakwah. Ya hati-hati. Bahkan ibu bapak yang paling Rasulullah SAW takutkan An-Saddad bin Aus. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu dan Imam Ibnu Majah. Beliau menyatakan, "Tuh inna ahwaba ma'ahubu ala ummati asyirku billah." Yang aku takutkan datang kepada umatku musyrik kepada Allah. Ama ini lastu aqulu yang buduna samsa wala qamara wala wasana. Tetapi yang aku maksudkan musyrik umatku di akhir zaman bukan menyembah matahari, bukan menyembah patung atau menyembah bulan. Saya sering itu Bapak hadirin di akhir zaman mah musyrik nate lain musyrik nyembah patung, matahari, bulan, bukan. Walakina amala li ghairillah. Tetapi musyrik akhir zaman itu beramal bukan karena Allah. Wasawatun khofiyah atau ada sakwatnya. Contoh ibu, mun urang aya maksud sok salat hajat atana pitara. Gentol atana pinter. Contoh we lah, usaha ieu dagang teu rada bulur. Pacecet ieu proyek rada stuck. Maka urang pasti ngalaksanakeun salat hajat. Nah, salat hajat itu niatna karena Allah atawa dagang hayang lancar. Jujur we, supaya orang apal karena sahwatin khofiyah. Bahwa di akhir zaman kata Rasul, musyrik itu sahwatin khofiyah. Ada nafsu yang terselubung. Jadi ibu hoyong majeng kata Nabi karena Allah. Pasti hayang usahana maju. Begitu hasil terus sholat hajatna karena libur. Nah ini musyrik akhir zaman. Mau saya siapa mikir? Tanya bobo orang begitu. Kadang-kadang itu ya jadi kita lagi mikir. Wah, pada subuh terdikir 1000, duhur 1000, isya 1000. Tapi ada tujuan lain. Maka minggu bulan kemarin kan Pak Ajit itu menerangkan kita ingin mobil, yang diingat mobilnya, bukan yang punya mobil. Nah ini bahaya. Ini saya itu jadi catatan Pak Dokter. Begitu sampai di rumah saya sampaikan ke istri, barusan Bapak dapat ilmu baru. Itu kan kata Dokter Ajit, kan si Puri luar aja. Wabil khusus saya ingin punya pesantren. Nu dina otak pesantren we. Sementara kan boga pesantren jarang inget. Makanya saya pola pikirnya dirubah. Lebih baik ingat kepada yang punya pesantren daripada ingat ingin membangun pesantren. Dan inilah Pak yang disebutkan musyrik akhir zaman itu. Makanya kita itu dipret oleh Abah. Mau tidur ada sholat hajat. Jam 2 malam ada sholat hajat. Ada butuh ataupun tidak yang dohir, sholat hajat tetap dilakukan. Nah ini musyrik di akhir zaman yang termasuk bahaya Bapak Subhanallah. Tapi jarang dikupas oleh orang. Lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Jadi lamun urang poho ka Allah ge moal emut ka urang. Bahaya urang dicap jadi jalma anu munafik, jadi lupa kepada Allah, termasuk jajaran dosa besar. Hati-hati, dan efeknya luar biasa. Nah kan di dalam Risalatul Qusairiyah, malam yaduk wahsatil ghaflah lam yajid faqmu'un dzikri. Barang siapa yang tidak merasakan ruginya lupa kepada Allah, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya dzikir. Jadi pan urang masuk ngaraos rugi pamihilap da henteu. Pamihilap kalau supaya ngaraos rugi sabab urang mah tos kenging talqin dzikirna. Jadi ketika hilang teh aya efekna. Duh, urang poho ka Allah. Simpuring zaman teu acan didikir, acan ditalqin dikir, lempeng we. Ai tos dikir mah apal rugina poho ka Gusti Allah. Nah, ini kita lewat supaya ini. Orang musyrik itu kekal di dalam neraka abadi.
Bagaimana kalau misalnya bertaubat? Ya jelas kalau bertaubat pasti diampuni, hanya pasti mesantren heula di neraka. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Tuh, wahai orang-orang yang melampaui batas, jangan putus dari rahmat Allah karena Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi kalau orang musyrik bertaubat, ada harapan masuk ke dalam surga. Nah inilah harapan kita. Takut kita terjebak musyrik, orang yang akan dikeluarkan dari neraka. Yang pertama, yadkhulu ahlul jannah al-jannata wa ahlun nar an-nar. Tsumma yaqulullahu ta'ala akhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Akan dikeluarkan orang dari api neraka asal dia memiliki rasa iman kepada Allah walaupun sebiji zarrah. Jadi lamun urang gaduh iman walaupun ka neraka pasti bakal lebet ka surga. Yang kedua, ini yang penting nih. Makanya beruntung kita mendapatkan talqin la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Bukhari sahih, hadis ke-44. Yahruju minan nari man qala la ilaha wa fi qalbihi wazdu sa'iratin min khair. Orang akan dikeluarkan dari api neraka kalau dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha walaupun di dalam hatinya amalnya hanya sedikit. Tuh, orang pernah mengucapkan la ilaha illallah, hanya berarti bakal dikeluarkan orang tina neraka bakal pasti. Hanya kurang atau ngalamun masuk ke dalam neraka. Jangan pernah melamun. Sampai sagede 2 minggu aja ulah. Nanti sebab bahaya Pak, punten. Kalau orang pernah masuk neraka itu bahaya. Yang masuk neraka juga berdasarkan syafaat Rasul akan dikeluarkan. Yahruju minan nari bisafaati ka'annahum ta'arir. Orang akan keluar dari neraka kalau ada syafaat dari Rasulullah. Hanya erangkena, namun sebabnya orang yang masuk neraka kemudian disyafaati Rasulullah untuk masuk ke surga, maka nanti akan dipanggil ahli jahannamiyah. Wahai pensiunan ahli neraka. Nah, jadi saya tunggu sidul awak teh. Ladeng pisan haramideung. Tangket teh ku urang teh nu geus di surga. Mana ya pensiunan nerakanya? Tangket teh kitu. Ya jahannamiyah. Wahai para pensiunan ahli jahannam. Hoyong teh dipanggil eta. Akeun bae urang tina neraka asup ka surga dipanggil pensiunan neraka. Nu penting mah jadi penghuni surga we walaupun pensiunan. Nah, ngaran pensiunan pan gaji oge henteu sagede keur aktif. Lalu pamirnya biasa leutik pensiunan mah. Tah ieu pensiunan neraka teh tah gajina sakumaha di ditu wallahu alam. Maka dengan syafaat Rasulullah itu dosa yang pertama, yaitu musyrik kepada Allah. Dalam pendapat perspektif ulama sufi termasuk lupa kepada Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan membaca sholawat Bani Yasin 3 kali. Allahumma sholli ala nabiyil muslimin Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil muslimin Muhammadin wa Allahumma sholli ala nabiyil muslimin Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita membaca